Halo Shalom, puji Tuhan, berjumpa kembali dengan ibadah online LOB Ministry. Saya percaya lewat ibadah ini kita diberkati Tuhan. Haleluya. Kita sama-sama agungkan Allah kita Pak, hari ini. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Mari sama-sama kita angkat tangan kita, nyanyikan bagi Yesus Kristus Tuhan. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Oh, amin. Sorak-sorai meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu terbukti sampai hari ini. Kami masih ada itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih. Kami akan masuk hadirat-Mu lebih lagi bersuka cita, memuji, menyembahkan Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau terus yang akan memberkati hidup kami. Haleluya. Amin. Mari kita bersorak bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Oh, oh, oh. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Dia baik dulu, sekarang, selamanya. Yeay. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita.
Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji menyembah-Mu. Kami sudah bersuka cita di hadirat-Mu. Kami tahu itu pemulihan terjadi atas hidup kami Tuhan. Terima kasih. Kami akan diberkati oleh firman-Mu, mari Engkau yang akan memberkati kami semua. Buka setiap pikiran kami, hati kami, telinga kami Tuhan. Sehingga kami menjadi pendengar-pendengar yang melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Naikkan pujian ini. Tak sedetik pun Kau tinggalkanku, anugerah-Mu melimpah bagiku. Takkan berakhir kasih setia-Mu. Sungguh ku kagum akan pribadi-Mu. Oh, betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku. Jiwaku haus kepadamu. Sepanjang umurku Tuhan, sepanjang umur hidupku, Kau memberkatiku. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Mari yang merasakan kebaikan Tuhan, kita nyanyikan pujian ini. Tak sedetik pun Kau tinggalkanku, anugerah-Mu melimpah bagiku. Takkan berakhir kasih setia-Mu. Sungguh ku kagum akan pribadi-Mu. Haleluya. Betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku. Jiwaku haus kepadamu. Sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, Kau memberkatiku. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Mari sekali lagi. Betapa ku merindukan Engkau ya
dengan kebaikan-Mu. Saudaraku, pada saat ini bagian kita telah kita lakukan, kita telah memuji dan menyembah Tuhan. Dan saatnya kita minta bagian Tuhan. Dia lakukan bagi kita, yaitu Dia berbicara, Dia bersabda, dan buka hati kita. Namun sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Bapa, kami datang kepadamu, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, menjadi saluran berkat pada saat ini. Semua telinga, mata yang mendengar dan yang melihat, kami semua rindu diberkati oleh Tuhan. Kami akan baca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku, pada saat ini kita akan berbicara tentang bagaimana kita harus memuji dan menyembah Dia. Kata memuji dan menyembah Dia, itu terlalu sering kita dengar. Bahkan di setiap ibadah tidak terlepas daripada apa yang dinamakan kita memuji dan menyembah Dia. Tapi pada saat ini kita melihat bagaimana sifat daripada pujian dan penyembahan itu. Namun sebelum itu kita membaca Alkitab kita dalam kitab Mazmur 150 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Dia berkata demikian, haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalahnya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Ayat firman Allah telah kita baca dan telah kita dengar pada saat ini. Bagaimana di ayat yang pertama berkata, pujilah Allah di tempat kudusnya. Maka yang pertama adalah bicara tentang pujian, sifat penyembahan atau sifat pujian kita. Itu enggak ada sama sekali untuk diri kita sendiri. Sifat atau tujuan pujian dan penyembahan kita enggak ada sama sekali atau enggak ada sedikit pun kepada kelompok yang ada di altar ini. Pujian penyembahan gak ada sama sekali kepada orang-orang yang tertentu ketika mereka sedang melayani Tuhan dalam sebuah ibadah. Entah itu ibadah raya, entah itu ibadah rayon, ibadah wadah, ibadah kelompok, atau persekutuan lainnya. Tetapi ayat yang pertama, tujuan kita memuji dan menyembah Tuhan, itu hanya semata-mata kepada Allah yang ada di tempat kudusnya. Di mana tempat kudusnya? Itu bicara tentang Allah kita yang ada di sorga. Bicara Yesus yang ada di sorga. Maka kalau kita melihat di ayat yang pertama ini, sekali lagi motivasi kita datang ke gereja. Engkau sebagai jemaat Tuhan dan kita sebagai pelayan Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan di bidang kita, di mana Dia percayakan kepada kita. Bidang praise and worship, maka biarlah tujuan kita semata-mata secara pribadi dan tanggung jawab kita membawa jemaat Tuhan itu hanya ditujukan atau hanya tertuju kepada Allah yang ada di tempat kudusnya. Saudara yang menyaksikan siaran pada saat ini, mari kita beri tepuk tangan kepada Dia. Dan kau harus berkata amin, bahwa tidak ada sedikit pun kita akan mencuri kemuliaan Tuhan. Pujian yang keluar dari mulut kita, penyembahan yang keluar dari mulut kita, yang didasari dari hati yang paling dalam, itu biarlah benar-benar tujuannya hanya kepada Allah
yang ada di tempat kudus. Yang kedua, ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, kita harus sadari semua di ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Alat-alat musik yang disebut di ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Ini hanya merupakan fasilitas kita. Hanya merupakan alat penunjang kita. Engkau sebagai pemuji dan penyembah Tuhan. Dalam sebuah ibadah dan dalam gereja-gereja lokal. Allah mempercayakan kita dengan sarana fasilitas yang ada. Dan alat-alat ini kita pakai ketika kita doakan dikuduskan oleh roh Tuhan atau roh suci. Maka alat-alat ini kita pakai sebagai sarana, sebagai alat penunjang untuk kita memuliakan dan memuji Tuhan. Enggak salah kita punya keahlian dan itu baik. Itu sangat baik. Tetapi ingat semua apa yang Tuhan percayakan kepada kita lewat alat-alat musik yang Tuhan berikan kepada kita. Gereja-gereja yang sudah memadai punya alat-alat yang canggih. Gitar dengan harga yang luar biasa mahalnya. Keyboard piano dengan harga yang mungkin gak bisa dicangkau oleh orang-orang atau gereja-gereja yang mungkin sangat sederhana. Harganya terlalu tinggi. Tetapi kita perlu tahu sekarang, saudara-saudara. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang sedang bersama dengan kami dalam acara atau sedang mendengar firman Tuhan pada saat ini. Ingat semua sarana itu kita bersyukur. Tuhan telah berikan kepada kita. Tapi saya mau kasih tahu kepada kita. Pada saat ini. Allah akan datang ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Roh Kudus akan memenuhi tempat di mana kita berada. Dalam sebuah gereja lokal, Roh Kudus akan ada di sana. Ingat, tidak tergantung seberapa mahal alat yang engkau pakai. Roh Kudus akan hadir dalam sebuah ibadah. Tidak tergantung seberapa mewah alat yang engkau pakai. Saya mau berkata sekali lagi. Alat yang mahal itu sangat penting. Dan sebagai alat penunjang. Tetapi kehadiran Roh Kudus dalam sebuah ibadah. Entah ibadah raya. Yang saya katakan tadi ibadah-ibadah wadah, ibadah rayon, ibadah kelompok atau persekutuan. Roh Kudus akan hadir. Ketika dia melihat engkau menyembah dan memuji dia. Itu keluar dasarnya dari hatimu yang tulus. Hatimu yang rindu. Hatimu yang haus. Pemazmur sering berkata, jiwaku rindu. Rindu akan engkau. Hati mereka rindu. Hati mereka haus akan kehadiran Tuhan. Seperti rusa yang merindukan air. Demikianlah jiwaku. Ini bicara tentang bagaimana hal yang sangat menentukan. Hal yang sangat prinsip ketika engkau menyembah Tuhan. Dan engkau rindu Tuhan hadir. Tuhan lewat rohnya memenuhi baik di mana engkau berada. Itu tergantung hatimu ketika engkau buka kepada dia. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di awal atau pendahuluan sebelum saya berkhotbah saya katakan. Bagaimana pujian dan penyembahan sering sekali kita dengar. Tetapi terkadang tidak sedikit banyak orang menyepelekan tentang apa pujian dan penyembahan. Saya tidak membawa saudara tentang bahasa asli apa yang dimaksud pujian dan apa yang dimaksud penyembahan. Tetapi saya bicara sekarang bagaimana ketika hatimu betul-betul sungguh-sungguh ingin ketemu Tuhan. Saya percaya dengan alat-alat yang sederhana. Fasilitas yang sangat terbatas. Tapi kalau hatimu engkau buka. Maka di sanalah sesungguhnya Tuhan akan hadir. Dan akan mencama setiap lidah yang menyembah. Setiap mulut yang memuji Tuhan. Yang didasari dengan hati yang tulus. Hati yang rindu. Hati yang haus. Maka saya percaya di sanalah Allah lewat rohnya
akan memuaskan jiwa-jiwa yang dahaga untuk ketemu dengan Dia. Saudara bisa menikmati Tuhan, saudara bisa menikmati hadirat-Nya. Dan bisa-bisa saudara akan menyanyikan pujian. Tanpa alat musik pun engkau akan berkata, biarkanlah ku menyembah. Biarkanlah ku menyembah. Kalau nggak salah sejarah daripada lagu ini, saya lupa tahun berapa saya mendengar seorang hamba Tuhan bersaksi tentang terciptanya lagu ini. Biarkanlah ku menyembah. Walaupun tanpa dengan puisi yang indah. Sejarah lagu ini tercipta ketika hadirat Tuhan memenuhi sebuah ibadah. Hadirat Allah hadir dalam sebuah ibadah itu. Dan katanya lewat kesaksian seorang hamba Tuhan itu. Seorang pemusik pemain gitar. Dia nggak tahan lagi. Dia nggak sanggup lagi merasakan begitu kuatnya hadirat Tuhan. Lalu katanya tiba-tiba dia melepaskan alat musik. Yaitu gitar. Dia melepaskan dari genggaman tangannya. Dan dia menaruh alat musik itu, gitar itu ke lantai. Lalu dia nggak punya apa-apa lagi. Dia nggak punya alat musik. Dia nggak mendekati keyboard. Dia nggak memainkan piano. Tetapi dia menghadap kepada Tuhan. Dan dia berkata, inilah biarkanlah ku menyembah. Segala sesuatu telah dilepaskan. Dan saatnya mereka dan aku menyembah dengan apa adanya. Artinya tanpa kadang-kadang kita dilengkapi dengan alat musik. Tapi engkau membuka hati kepada Roh Kudus. Disitulah letak. Seperti saya katakan tadi. Roh Kudus akan menjamah engkau. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada saatnya kita harus diam dan tenang. Ada saatnya kita melepaskan aksesoris kita. Entah dalam sebuah ibadah. Dan engkau tampil dengan apa adanya. Tapi engkau membawa hatimu. Dan engkau mulai berkata, inilah yang kupunya. Hati sebagai hamba. Inilah yang kupunya. Hati sebagai hamba yang mau datang menyembah. Yang mau datang bersujud tersungkur kepada engkau ya Tuhan. Saudara, sekali lagi saya mau berkata, jangan semudah kita menyampaikan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Tapi sebenarnya roh pujian, suasana penyembahan itu sebenarnya jauh dari kehidupan kita. Betapa penting engkau memuji dan menyembah Tuhan. Didasari dengan hati yang tulus kepada Dia. Yang berikut soal memuji dan menyembah Tuhan. Allah Bapa. Dia sedang mencari gereja-gereja. Firman Allah berkata, dia enggak mencari penginjil-penginjil yang hebat. Yang sedang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dia enggak mau mencari gembala-gembala yang punya karunia yang luar biasa. Tetapi Yesus berkata dalam Injil Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Bahwa di akhir zaman Bapa akan mencari penyembah-penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Bapa mencari pemuji-pemuji yang didasari atau dasarnya adalah menyembah di dalam roh dan kebenaran. Maka inilah gereja-gereja di akhir zaman. Ketika engkau menjadi pelaku-pelaku pemuji penyembah Tuhan. Yang didasari dalam roh dan kebenaran. Saya percaya gereja itu akan menjadi gereja yang tumbuh. Gereja yang hidup. Gereja yang berkembang. Dan gereja yang disenangi oleh Bapa yang ada di sorga. Ketika gerejamu didapati Bapa, gereja yang senang memuji menyembah. Yang didasari dengan roh kepada Tuhan. Maka saya percaya gerejamu itu
Gereja yang tidak akan berhenti di tengah jalan. Gerejamu, gereja yang tidak akan stop di tengah jalan. Tetapi gerejamu, gereja yang sekali melangkah, gereja yang maju dan terus maju dan berkembang. Dan tentunya hanya untuk kemuliaan Tuhan itu sendiri. Kalau Yesus berkata, dia akan mencari gereja-gereja yang sedang menyembah Tuhan. Maka saya mau berkata saat ini, persiapkan gerejamu, persiapkan diri kita, persiapkan jemaat Tuhan, persiapkan keluargamu untuk menjadi pelaku-pelaku. Ketika dalam sebuah ibadah, Bapa di sorga atau Roh Kudus sedang melihat, wow, gereja ini, gereja yang gak pernah henti-henti menyembah di dalam roh dan kebenaran. Gereja ini gak pernah berhenti-berhenti memuji dalam roh dan kebenaran. Betapa bangganya Bapa melihat satu komunitas, satu perkumpulan, sebuah gereja yang kembali saya berkata di awal, gereja yang mungkin sederhana. Tapi Bapa dapati ada roh-roh penyembah, ada roh-roh pemuji yang hadir dalam sebuah gereja itu. Wow, saya mau berkata, engkau telah mempersiapkan dirimu. Bukan hanya menjadi penyembah dan pemuji waktu kita ada di dalam dunia ini. Tapi sebenarnya engkau sedang mempersiapkan dirimu sebagai pemuji dan penyembah ketika kita ada di sorga. Bapak Ibu Saudara-saudara, yang terakhir yang saya mau katakan dalam khotbah saya pada saat ini. Ketika pemuji penyembah Tuhan melakukan apa yang harus kita lakukan dan sesuai dengan standar apa yang Bapak mau, yaitu memuji menyembah dengan Roh Kudus atau dalam roh dan kebenaran. Saya mau berkata pada saat ini, maka sebenarnya engkau sedang membawa suasana sorga. Itu ada di gerejamu. Katakan amin. Ketika kita menjadi pelaku-pelaku penyembah dalam roh dan kebenaran, maka engkau akan berkata, Bapa, jadilah kehendakmu di tempat ini, di gerejaku seperti di sorga. Pujian penyembahan bisa menarik Tuhan. Ada Allah yang besar, dia bertata di kerajaan sorga. Tapi lewat pujian dan penyembahan, masih ingatkah kita? Dalam Alkitab berkata, dalam Mazmur berkata, weh, kamu harus ingat, Allah bertata di atas puji-pujian. Bukankah dengan pujian dalam roh dan kebenaran, yang sebenarnya Allah jauh di sorga sana, dia bisa datang, dia bisa turun di mana engkau berada, di mana engkau beribadah saat itu. Lewat apa? Lewat penyembahanmu yang di dalam roh dan kebenaran. Kita bisa datangkan suasana sorga. Kita bisa datangkan Bapa lewat Roh Kudus ada di gereja kita. Lewat apa? Salah satunya lewat penyembahanmu yang engkau naikkan, yang didasari lewat roh dan kebenaran. Saya mau berkata pada saat ini, mungkin renungan firman Tuhan pada saat ini terlalu singkat bagi kita. Tapi saya mau ingatkan kepada kita, jangan sepelekan, jangan main-main, jangan anggap enteng pujian penyembahan ketika engkau datang beribadah. Yang kedua, apapun yang engkau miliki, mari gunakan fasilitas itu. Yang terbaik hanya untuk Tuhan. Yang berikut, persiapkan dirimu, persiapkan rohmu untuk bisa menarik Tuhan datang dalam setiap ibadah kita. Kalau hal itu engkau lakukan, saya percaya ibadah di gerejamu adalah ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Ibadah yang hidup, ibadah yang gak membosankan. Dan jemaat akan berbondong-bondong datang ke gerejamu, datang ke tempat di mana kita beribadah. Karena Tuhan ada dalam setiap ibadahmu. Terus memuji, menyembah Tuhan. Dalam kondisi apapun, engkau tetap memuji, menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, berkati semua yang sudah melihat, yang sudah mendengar. Kami sudah dengar firman-Mu.
dan bagian-Mu Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan kekurangan kami. Jika selama ini kami memuji menyembah Engkau sebatas mulut, sebatas bibir saja. Tapi tanpa keluar dari dalam hati kami yang paling dalam. Tapi saatnya kami mau berubah dan Engkau pakai kami. Supaya ketika kami mau menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh dalam roh dan kebenaran, gereja kami akan diberkati. Dan orang-orang akan diberkati juga oleh kehadiran Engkau lewat pujian dan penyembahan kami. Berkati keluarga besar LOB Ministry yang sudah mensponsori kegiatan pada saat ini dalam pujian dan penyembahan, dalam kebenaran firman Tuhan. Berkati keluarga besar ini ya Tuhan. Kami percaya lewat LOB Ministry ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Ini menjadi doa kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.